Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah al-mu'minin wal akhwat al-mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syukur lisani maupun syukur qalbi dan syukur amali atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam yang mulia ini, malam Jumat, malam penuh barakah, malam sholawat dan malam ampunan serta turunnya rahmat, kita masih mendapat kesempatan untuk mempelajari tafsir sebagai kajian rutin kita, insyaallah. Pada pertemuan yang ke-43 ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang belum selesai tentang ayat 99, ayat 100 dan 101 dari surat Al-Baqarah. Sekilas sudah kita bacakan ayat tersebut, insyaallah untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya kita akan bahas pada pertemuan sekarang ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ayatin bayyinat, ayat-ayat sebagai penjelas, sebagai pemberi hidayah dan petunjuk. Wa ma yakfur biha illal fasiqun, dan tidak ada yang mengingkari dan mengkufuri ayat-ayat tersebut melainkan orang-orang yang fasik. Fasik atau fusk atau fis yaitu orang-orang yang suka bermaksiat atau ahli maksiat. Fasiqun adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan maksiat, baik dosa-dosa besar utamanya maupun dosa-dosa kecil yang diremehkan, maka termasuk fasik sekalipun pada tingkatan yang lebih rendah. Dikatakan di sini wa ma yakfuru biha illal fasiqun, artinya bahwa orang-orang yang fasik itu termasuk orang yang kafir. Dan setiap orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, maka termasuk orang yang kafir. Dan orang fasik, ketika dia mengingkari ayat-ayat Allah, dia termasuk maksiat, dan dia termasuk orang yang kafir dan bahkan zalim. Jadi jelas bahwa sebagaimana kaum kafirin itu berderajat, bertingkat-tingkat, bertashkik, maka demikian pula kaum fasiqun atau fasikin itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat dan bertashkik.
dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan yang tinggi. Misalnya orang-orang kafir yang tingkat tinggi itu termasuk kaum musyrikin, penyembah berhala, menyembah selain Allah. Seperti orang-orang non-muslim, Buddha, Hindu dan seterusnya. Itu sudah jelas kaum kafirun yang kelas tinggi. Sampai ke tingkatan yang rendah, yaitu orang-orang yang mengingkari satu saja dari hukum Allah, maka termasuk kafir. Maka bisa jadi pada tingkatan yang rendah ini sebagian besar kaum muslimin termasuk kafirin juga, bercampur antara keimanan dengan kekufuran karena masih ada yang diingkari dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fasikun juga bertingkat-tingkat, yaitu maksiat bertingkat-tingkat, dari maksiat tingkat tinggi sampai maksiat yang tingkat rendah. Jika demikian, maka bisa jadi kebanyakan kaum muslimin termasuk juga fasikun juga ketika masih bermaksiat, ya. Telepon tobat lagi, fasik lagi, tobat lagi, tapi termasuk masih fasik dalam tingkatan yang rendah. Dan fasikun yang tingkat tinggi tentu tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kefasikan kita, kekufuran kita masya Allah ampuni. Dan insyaallah akhir hayat kita Allah berikan kesempatan untuk bertaubat sehingga terhapus semua kefasikan, kekufuran dan kemunafikan dalam diri kita. Awakullama ahadu ahadan nabadahu fariq minhum, apakah setiap ada perjanjian yang mereka lakukan kepada Allah itu mereka mencapakannya, sebagian mereka? Bal atharuhum la yu'minun, bahkan sebagian mereka kaum Yahudi, kaum Israel itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran juga menegaskan lebih jauh lagi, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi, dan ketika datang kepada mereka, pada kaum Bani Israel yang ada di Madinah khususnya, seorang utusan Allah, musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada kitab mereka, kitab Taurat, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allahi, mereka mencampakkan, mereka melemparkan, mereka tidak mengindahkan, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab mencampakkan kitab suci Allah, kitab Al-Quran, hukum-hukum Allah, wara'adhum, di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak memahami, tidak mengerti, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, tidak ada ayat yang turun kepada mereka. Kemudian tentang ayat yang pertama ini ada sababun nuzul pada halaman 90 dari kitab Mukhtasar Al-Amsal ini. Fi tafsiri Majma' al-Bayan an Ibnu Abbasin inna ibn Surya qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di kitab Majma' al-Bayan dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa ada seorang dari Bani Israel yang bernama Ibnu Surya pakai shad. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ji'tana bi syai'in na'rifu." Engkau tidak bawa apa-apa, bawa syariat apa-apa yang kami kenali, yang kami akan ketahui. Wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinatin, dan juga Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang sebagai penjelas, sebagai pemberi hidayah pada engkau. Panattabi'uka, untuk kami ikuti laha pada ayat tersebut. Fa anzalallahu hadzal ayat, kemudian Allah menurunkan ayat ini, ayat yang pertama, yaitu yang berbunyi, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfur biha illal fasiqun. Jadi Ibnu Surya salah seorang dari kaum Bani Israel yang mengingkari turunnya ada ayat yang sudah turun, sudah jelas ada, dia ingkari. Dia katakan tidak ada yang turun, ya, tidak ada yang datang. Maka turun ayat ini bahwa Allah telah menurunkan ayat-ayatnya, tidak apa yang dituduhkan atau didakwakan oleh Ibnu Surya. Begitulah kebanyakan mereka dari Bani Israel mengingkari turunnya ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW.